besar syariah. Baik teman-teman, sebelum kita memasuki inti acara, ya sebagaimana biasanya kita berdoa dulu kepada Allah SWT. Semoga acara hari ini dilancarkan oleh Allah SWT dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan taiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Ya Allah, Engkau telah izinkan kami kembali memulai hari ini yang indah ini. Kami mohon pagi ini untuk berbagi dengan orang-orang yang sekeliling kami. Jadikanlah mereka nyaman berada di dekat kami. Jadikanlah hari ini penuh keindahan, keberkahan, dan rahmat-Mu yang berlimpah. Berikanlah hati kami kedamaian, ketenangan, dan keikhlasan. Berikanlah kami kejernihan pikiran sehingga dengan mudah dapat menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat hari ini. Ya Rabbana, jadikanlah apa yang kami lakukan hari ini sebagai amalan untuk bekal kami. Sorry ya, ini ada ini. Kami mohon untuk berbagi dengan orang-orang sekeliling kami. Jadikanlah mereka nyaman berada di dekat kami. Berikanlah kami kejernihan pikiran dalam menjalankan dalam berjalan dalam naungan cahaya-Mu. Hilangkanlah kelelahan, kejenuhan di dalam diri kami sehingga kami bisa memberikan yang terindah bagi keluarga, sahabat, dan pekerjaan kami. Ya Allah, berikanlah kasih-Mu, rahmat-Mu, perlindungan-Mu, cahaya-Mu pada kami. Berkahlah umur kami, berikanlah kesehatan pada kami. Angkatlah semua sakit penyakit dalam diri kami dan mudahkanlah rezeki kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, amin, udah, amin ya. Kita lanjutkanlah. Baik. Ada laporan produksi Pak Zul. Ini ada yang mengganggu ini. Ada informasi kita ada informasi yang akan ini Pak. Ya, sebentar. Semangat pagi. 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 Pak Egi, Bu Mila. Siap. Up. Imam. Yuk. Pagi. Ini ada informasi ya, spesial kontes fashion ya untuk tanggal 18 sampai tanggal 22 April. Nah, ini yang untuk produser yang produksinya satu case ya minimal 10 juta LP dapat satu kupon undian kontes. Nah, kalau untuk minimal 2 case ALP 20 juta, nah, ini dapat anduk nih ya. Terus untuk by unit nih ya, 2 case ALP-nya 20 juta dapat kupon kontes Eboh ya, berlaku kelipatan. Nah, minimal 2 case ALP 30 juta dapat anduk berlaku kelipatan. Oh. Baik, Pak. Lanjut. Nah, ini kontes Eboh official lagi ya. Ini untuk dapat angpau 2 juta. Nah, ya, 20 buah angpau ya, uang tunai 2 juta rupiah. Terus 1 juta untuk 50 buah angpau ya, uang tunai 1 juta. Nah, 10 buah iPad ya, 60 megabyte. Nah, ini persyaratannya minimal personal minimal 1 cash ALP 10 juta, unit minimal 2 cash 20 juta. Dapat 1 buah kupon undian yang berlaku kelipatan. Kontes akan diundi tanggal 25 April pukul 16.30 oleh staf Vision Yobi dan disaksikan online. Baik. Nah, Vision Top 20. Ya. Ini by ALP, produser dan unit, by cash, produser dan unit, periode 18 sampai 22 April 2022. Top 20. Ya, top 20. Produser dan unit by ALP dapat pulpen pen server. Top 20 produser dan unit by cash dapat juga pulpen ballpoint ya, server juga. Baik. Ini paten Itali itu. Ya, nah ini informasi untuk meeting semua mulai dari BP dan BE ya.
AWS dan LWS-nya ya hari ini. Senin tanggal 18 April tahun 2022 pukul 2 sore atau pukul 14. Ya. Jadi siapkan hari ini juga untuk belajar ya. Ini belajar pada orang-orang yang hebat hari ini. Ya. Ini judulnya roadmap to Blue Star Unit. Luar biasa. Ya. Oke, Pak, lanjut. Ada lagi, Pak? Halo. Mana suaranya, Pak? Oh iya, Bu Isma ini sudah selesai nih informasinya. Silakan lanjut. Ya, Ibu Isma untuk bersiap-siap ya. Nah, karena ini kita tunggu juga ya beliau ini ya pembicara yang satu ini luar biasa banget, keren ya. Pencapaiannya juga di tahun 2019 ini menjadi top dalam grupnya Pak Zulhamdi. Dan hari ini kita menunggu ya yang kita tunggu-tunggu datanglah saatnya beliau untuk sharing di grup kita ini. Kita persilakan kepada pembicara yang luar biasa kita hari ini, Ibu Ismawati Ferry Saputra. Silakan, Bu. Terima kasih buat Pak Ben, MC yang MC yang ini di grup Pak Zul, yang eksentrik ya. Makasih Pak Ben, makasih Pak Zul atas kesempatannya saya untuk berbagi. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Pagi. Lanjut. Suara saya jelas kan ya Pak? Sangat jelas. Jelas. Dengan orang-orangnya jelas. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Wa yasirli amri walul udata min lisani yaqahu qauli amin. Perkenalkan, mungkin ada yang belum kenal kali ya. Untuk yang belum kenal, nama saya Ismawati. Saya direknya langsung dari Pak Zulhamdi. Saya bergabung di Allianz itu di 2019, tepatnya kalau bergabung sih di Juni ya, tapi kalau mulai startnya itu di September. Nah, sebelum saya mulai cerita tentang saya di Allianz, mungkin saya mau cerita dulu nih, awalnya saya mengenal dunia asuransi. Saya mengenal asuransi itu di kira-kira tahun 2011. Tahun 2011 saya rutinitasnya kan bantuin usaha suami di percetakan. Nah, datanglah teman dari teman mau prospek saya gitu loh, mau prospek saya untuk jadi nasabah. Di prospek terus dijelasin. Nah, saya sih nggak kenal dengan si agent saya ini yang pertama itu dari Merah ya, dari Pro. Saya nggak kenal tadinya. Saya di prospek, ya udah, oh ternyata ya saya tertarik. Ya udah saya ambil. Waktu itu dijelasinnya dana pendidikan buat anak. Waktu itu saya 2011 saya anak 3. Saya ambillah buat anak saya pertama. Itu dengan premi 400.000 di akhir 2011. Nah, seiring berjalannya waktu di bulan Juni 2012 itu anak saya itu yang ngambil polis itu di Pru itu sakit. Waktu itu sakit
flu Singapura sih namanya. Kata dokter mesti dirawat. Itu kalau nggak ditanganin bisa berbahaya. Ya udah dirawat. Itu dirawat selama 5 hari. Pas dirawat selama 5 hari itu saya biayanya udah, karena waktu itu 400.000, saya ngambil premi yang waktu itu tipe B kalau nggak salah, itu dirawatnya 5 hari kena 8 juta. Sedangkan saya kan baru masuk belum 1 tahun, paling juga sekitar 7 bulan gitu. 7 bulan untuk premi 400.000 kan belum, 4 juta kan juga belum ya, 3 jutaan. Itu saya heran lah, udah di cover aja ya gitu loh. Saya habisnya 8 juta. Oh iya ya, bagus juga ya ini asuransi. Saya bilang waktu itu saya sama sekali belum mengenal asuransi sama sekali, karena ditawarin ada faktor nggak enaknya, ada faktor emang bagus sih gitu loh. Makanya saya coba masuk dulu 1 buat anak saya yang pertama. Terus di cover 8 juta. Terus sambil menunggu pengurusan klaim anak saya pulang itu, kan si agent ini ngebesuk anak saya ke rumah sakit. Terus saya bilang, Za, ini agent saya itu jauh muda dari saya, milenial waktu itu. Terus saya bilang, Za, bagus juga ya, padahal Uni kan belum bayar sampai sekian, ini udah sekian, udah di cover aja ya, gitu loh. Oh iya Uni, iya ya Uni kalau gini bagus juga nih, pengenlah masuk sekeluarga, tapi kayaknya belum inilah Za, belum maksudnya belum mampu lah gitu loh buat nabung sekeluarga, kan saya berlima, anak 3, saya suami istri, jadi 5, belum mampu. Terus nantilah, terus si Riza ini keluarlah ininya untuk rekrut ya, jadi saya direkrut pas waktu nunggu, sambil nunggu billing, nunggu kepulangan anak saya itu, dia merekrut saya, katanya iya Uni, ya udah Uni jadi agent aja Uni, begini ya udah saya di inilah waktu itu untuk jadi agent. Oh ya boleh Za, nanti Uni kan bisa cari nasabah lain yang kayak begini, nanti bisa untuk nutupin premi Uni sekeluarga seperti itu. Oh ya udah saya tertarik, ya udah saya pulang, dia ngurusin semua berkasnya itu di bulan Juni. Nah waktu itu di Pruden ini kan kita belum bisa langsung closing ya, belum bisa langsung, ini banyak tahapannya dulu, ikut pasar kalau nggak salah. Pokoknya singkat cerita, waktu itu saya mulai bergeraknya, mulai bisa closing itu, kan nunggu AJI lumayan lama, nunggu ke Dejen keluar dulu, nunggu AJI lumayan lama, nggak sama seperti sekarang gitu, serba cepat. Saya mulai jalan itu di Agustus, di pertengahan atau akhir Agustus 2012 itu. Ya udah jalan, terus jalan saya, kan si agent ini masih agent ya, yang rekrut saya ini masih agent, belum leader. Jadi otomatis saya ditanganin sama leader directnya, leader di atasnya. Itu Kofelik, dia Chinese, walaupun masih muda dari saya, tapi saya manggilnya Kokoh Kofelik. Terus saya belum, sebelum itu saya di prospek bareng Riza ini ke rumah orang yang saya anggap orang terdekat saya di sini. Kan orang tua sama mertua keluarga saya kan nggak di sini, keluarga suami di Padang, di Jambi. Jadi itu keluarga terdekat saya, ring satu saya, bagi saya waktu itu gitu loh. Saya dengan yakin PD datang berdua Riza ke rumahnya. Terus sudah ceritalah company profile-nya Pruden pada saat itu sepertinya si Bapak ini yang intinya yang saya ambil poinnya waktu itu, dia mampu, sangat mampu, malah lebih lagi dari kemampuannya untuk ikut asuransi gitu. Terus belum punya asuransi, belum pernah punya asuransi. Ya udah, waktu setelah dijelasin company profile-nya sama Riza, saya waktu itu belum sama sekali bisa. Baru ikut training ke kantor itu 2 kali. Itu baru BSP sama training apalah waktu itu saya lupa. Terus
kata bapaknya, ya udah besok lusa ya datang ke kantor saya katanya. Waktu itu saya ke rumahnya. Nah, saking pedenya saya, yakin nih si bapak ini pasti closing karena dari kemampuannya bapak ini mampu. Terus emang udah nyuruh ke kantor, ya udah dengan ini saya bawa leader deh, leadernya juga minta yuk sama saya aja biar lebih ini lebih jelas lagi. Ya udah saya datang nih sama leader atas saya itu ke si bapak. Pas nyampe waktu itu kan pas datang pertama saya udah minta data nih, saya bikin proposal dulu. Kan waktu itu kan bikin proposal dulu di komputer, baru di print. Saya bikin proposalnya itu tiga versi, biar nggak bolak-balik. Waktu itu kan belum ada zamannya iPad, belum bisa on the spot gitu. Waktu saya bikin tiga versi, yang 2,5 juta, 3,5 juta sama 5 juta. Itu saya datanglah ke tempat bapak itu dengan bawa 3 proposal itu dengan si leader. Pas nyampe di sana, si leader ini udah ngejelasin lah dengan ya udah leader senior lah, udah ketahuan lah ya gimana prospeknya gitu. Terus kata si bapak, udah saya belum mau dulu, belum mau gitu. Terus saya kaget lah, saya dengan PD-nya udah yakin nih si bapak ini udah ngasih data, udah nyuruh datang ke kantor, berarti harusnya mau dong gitu loh. Ternyata nggak mau, udah dijelasin, malah udah dijelasin lagi sama leader dengan company profile-nya yang secara detailnya lah. Ternyata tanggapan bapak itu nanti dulu, saya belum mau. Ya udah, singkat cerita saya pulang, tapi saya masih mengganjal, kok kenapa ya gitu, ini si bapak kok nggak jadi, kok nggak mau ya, padahal ini udah bagus banget loh, udah ini banget loh dijelasin sama leader. Pas 2 hari setelah itu saya bilang ke leader saya, kok kayaknya saya mau nyoba deh, saya mau nyoba sendiri deh, tolong dong ajarin saya ngejelasin proposal ini seperti apa. Ini kan ada proposal yang udah di print, ada 2,5 juta, 3,5 juta sama 5 juta. Ini dijelasin. Yang 5 juta ini benefitnya begini, yang 3,5 juta gini. Ya udah, bisa lah saya dengan seadanya gitu loh. Dengan versi saya bisa, tapi saya nekat. Saya masih penasaran gitu. Saya pokoknya ya kalaupun nggak closing nggak apa-apa deh kok. Anggap aja saya belajar untuk menjelasin proposal, belajar prospek, belajar ya belajar lah gitu. Saya pergi ucuk-ucuk ke kantor si bapak, pakai motor saya sendiri, nyampe di kantor si bapak, saya jelasin proposal, Pak, ya saya mau jelasin, waktu ke sama si leader ini, proposal itu belum sempat dikeluarin dari tas saya, belum sempat saya iniin, bapak itu udah nolak, udah nolak sekali gitu loh. Ya udahlah kata leader, yuk udah jangan dipaksa gitu loh, kita pulang aja. Seperti itu. Nah, saya baru datang ke sana lagi. Saya jelasin, Pak, ini saya mau jelasin proposal yang kemarin. Udah saya bikin gini-gini. Oh ya, mana kata si bapak. Saya jelasin lah dengan kemampuan saya yang seadanya tuh, dengan pengalaman yang dijelasin, yang diajarin sama leader tadi, begitu-gitu. Ya udah saya jelasin. Terus kata si bapak, ya udah saya yang 3,5 juta aja. Terus gimana? Ya udah, ini tanda tangan ini isi SP aja, zaman dulu kan masih isi SP aja gitu, tanda tangan, ya udah tanda tangan. Terus setelah tanda tangan isi SP aja, terus bapaknya bilang, nah, nanti ke bendahara ya, oke, ke bendahara. Nah, nanti kamu pulang, kebetulan kantor si bapak itu di Cibinong, saya kan di Depok. Pulang dari kantor si bapak itu kan ngelewatin di rumahnya. Bapak itu bilang, bapak ini udah closing nih 3,5 juta. Bapak itu bilang, nanti pas pulang mampir ke ibu ya, bikin buat ibu juga. Tanpa saya sangka itu bikin ke ibu juga. Oh iya Pak, ya udah saya pulang, udah bawa waktu dulu kan pakai KTP fotokopi SPAJ, terus duit cash dikasih sama bendaharanya itu saya bawa, itu saya submit. Saya mampir nih ke ibu. Mampir ke ibu, cerita dulu, kan minta data ibu dulu, kan belum bisa kayak sekarang on the spot bawa iPad.
belum ada iPad. Minta data ibu dulu, tuh saya pulang, submit yang bapak, saya bikin lagi proposal si ibu, print di tokonya suami, Pak Ferry. Terus besoknya saya datang lagi ke ibu, saya bikin ibu itu 2,5 juta waktu itu. Nah, alhamdulillah dari si bapak itu closing saya 6 juta. Untuk agent yang belum tahu apa-apa, belum itu udah closing 6 juta premi, itu waktu itu tuh sangat ini sekali. Di kantor saya waktu itu tuh saya jadi dapat top agent lah waktu itu. Saya juga nggak nyangka. Terus ditambah lagi saya prospek yang lain. Nah, itu pengalaman saya pertama kali prospek. Nah, terus ini di bulan Agustus ya. Terus saya ya bersungguh-sungguh lah. Itu dari judul saya itu Manjada Wajada. Saya emang udah iya, itu saya nekat. Saya harus bersungguh-sungguh. Saya udah pas ada speaker itu waktu itu nggak tahu siapa, dia bilang manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Saya selalu menanamkan itu di dalam pikiran saya. Sampai si leader pas saya lagi itu, Bu Isma ngingatin saya, Bu Isma manjada wajada, oh ya Pak siap. Saya selalu gitu waktu itu, nggak pernah leader yang harus begini-gini, enggak, saya sendiri yang jalan gitu. Sampai keluar kota, sampai kemana. Singkat cerita akhirnya dari Agustus 5 bulan itu saya promote UM. Waktu itu kan nggak segampang sekarang. Kalau mau promote UM itu nggak ada produksi sekian langsung promote. Seminggu juga bisa promote, sebulan juga bisa promote. Kalau waktu itu tidak. Untungnya saya udah lulus AJI-nya itu di akhir Juni. Saya udah lulus AJI walaupun jalannya di Agustus. Jadi saya bisa promote gitu. Untuk promote itu ada syaratnya, harus punya agent 4. Keempatnya agent itu juga harus punya produksi. Nah, saya nggak cuman mikirin untuk produksi saya sendiri, saya harus agent, harus temenin agent gitu. Singkat cerita, dapatlah saya di 2013 saya promote UM dengan waktu 5 bulan. Untuk saya pada saat itu, sedangkan yang si Riza yang tadinya agent saya yang rekrut saya itu dia nggak promote. Saya alhamdulillah promote. Di dalam grupnya Kopelik waktu itu ada sekitar 7 orang yang bareng dengan saya, ada yang dari Januari, yang dari berapa itu alhamdulillah saya sendiri yang promote, alhamdulillah banget. Gitu karena apa? Karena ya menjada wajadanya tadi itu gitu. Saya yakin banget itu kalau saya bersungguh-sungguh pasti aja ada jalannya gitu. Nah, singkat cerita udah nih 2013 berarti saya udah UM dong, udah leader. Saya udah leader. Saya udah rekrut. Waktu itu kalau nggak salah rekrut saya udah sampai ada 7 orang. Terus produksi lah gitu, tapi lebih ke bina tim, lebih ke rekrut. Diajarinnya waktu itu untuk jenjang karirnya kan UM mau SUM itu harus rekrut. Kalau sekarang udah gampang banget, nggak ada jenjang karir. Kalau dulu ada jenjang karirnya. Untuk mau ke tingkat BP sekarang ini itu harus 2 tingkat yang tahapan yang mesti dilalui. Harus ada kaki lagi 4. Kalau sekarang kan enggak. Terus singkat cerita di 2013 itu saya lagi semangatnya nih jadi UM, jadi leader. Di November 2013 itu anak saya yang tadi masuk rumah sakit itu yang buka Polispro itu sakit lagi, itu sakit namanya hipokalemia, kekurangan kalium. Mungkin saya nggak terlalu cerita ke situ, singkatnya aja saya cerita tentang anak saya itu. Akhirnya anak saya waktu itu tidak Allah berkehendak lain, Allah mengambil kembali yang udah dititipin ke saya. Anak saya tidak bisa diselamatkan, udah
tenang lah di sisinya sekarang. Yang mau saya ceritain waktu itu kan masuk ICU-nya 5 hari. Saya habisnya waktu itu 105, hampir 150 juta. Ya, 150 juta lah, 140 juta sekian. Kebayang dong waktu itu kalau saya nggak punya asuransi, kalau anak saya ini nggak ada asuransi. Karena waktu itu saya masih preminya 400.000, jadi kan nggak di-cover semuanya. Tapi lumayan, sangat 100 juta lebih itu di-cover. Di situ saya lebih yakin lagi gitu loh, kalau nggak ada asuransi gimana nih, saya mau ngambil duit dari mana gitu loh. Waktu itu kan masih merintis, saya kan merantau ya ke sini gitu loh, ke Depok itu merantau, masih merintis dengan suami itu dari nol banget. Ketahuan lah, tinggal juga masih ngontrak di toko, nggak ada apalah gitu. Udah singkat cerita, tahulah mungkin ya gimana rasanya ditinggal anak. Udah itu saya ngedownnya luar biasa, sangat pokoknya itulah singkat ceritanya di situ saya stucknya gitu di situ. Saya nggak jalan sama sekali itu sampai itu kan 2013 2014 itu saya nggak sama sekali. Nah, di 2015, tapi hubungan saya sama leader masih baik, masih terus itu. Cuman leader juga mungkin mengerti gimana perasaan saya, nggak maksa saya gitu, nggak terus nyemangatin saya, ngasih support ke saya itu selalu. Cuman nggak, ya udah seenaknya saya aja. Kebetulan kan saya juga bukan pencari nafkah utama, jadi kan ya ini aja gitu, saya aja gitu. Jadi saya enggak sama sekali di 2014 enggak sama sekali ingin ke asuransi lagi. Di 2015 juga enggak. Nah, di 2015 itu karena ada apa sih namanya, perpindahan ke Allianz, terus semua kan leader saya juga ikut Vision, semua dipindah ke Allianz. Itu saya diajak lah, didatangin sama leader saya, ngejelasin gitu kondisinya gitu, kondisi kantor tuh seperti ini, kondisi seperti ini. Bu Isma bagaimana, mau ikut saya, mau di Allianz seperti ini, ayo kalau enggak juga ya serahin ke saya gitu. Yang penting si Ko Pelik itu nyampein ke saya gitu. Ya udah ya ini dengan kondisi saya nggak sama sekali jalanin asuransi. Ya udah saya boleh deh kok saya coba. Nah, waktu pertama 2015 itu yang si Vision pindah ke Allianz itu, training pertamanya itu yang masih hitungan ratusan orang itu saya udah di sana. Saya udah datang ke training pertamanya itu. Pertama, kedua itu saya datang. Tapi pakai kartu akses, pokoknya masuknya masih pakai gini lah, namanya baru-baru buka ini. Waktu itu jenderalnya masih 9 ya, termasuk Tante Ana, termasuk leader saya itu Pak Cu, di atas Pelik itu saya di pohonnya Pak Cu. Pas di situ 2 kali itu saya nggak klik, saya masih ngeblank nih, masih belum. Saya nggak, pokoknya belum ada. Ya udah saya nggak jalan, saya mundur kok. Kayaknya saya nggak deh. Saya kan masih terdaftar di PRU, saya masih terdaftar. Saya bilang ke Ko Pelik, kok kayaknya saya di PRU aja deh, mempertahanin karena saya kan banyak nasabah-nasabah. Saya mempertahanin nasabah saya di PRU aja. Saya nggak gabung deh kok ke Allianz ke sini. Oh ya udah, Kopi juga nggak maksa. Ya udah nggak apa-apa Bu Isma, di tanda tangan lah. Berarti saya pindah agent kan jadinya gitu. Pindah agensi apa segala macam lah. Ya udah saya ke Sleepy, Grand Sleepy Tower itu namanya, itu kantornya waktu itu. Ya udah saya numpang di agensinya Koriki namanya. Pas di situ saya coba deh, ya udah saya mulai lagi deh. Karena kasihan nih nasabah-nasabah yang udah saya rekrut ini nanti ya nasabah yang udah saya prospek, yang jadi nasabah saya ini gimana gitu loh. Ya udah saya niatnya untuk bertahan itu karena nasabah aja gitu loh. Ya udah saya ke kantor deh, saya masuk ke itu, cuman nggak berjalan lama juga, paling 2 bulan saya ke kantor gitu, prospek ya ogah-ogahan gitu loh, maksudnya nggak bersungguh-sungguh lah gitu loh.
saya nggak bersungguh-sungguh karena nggak, ya penggalian belum inilah. Ya udah saya diem lagi 2016. Berarti saya diem itu dari 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, 2019 ini ceritanya kenapa saya balik lagi, itu awalnya si bapak yang nasabah saya yang pertama tadi ini, itu ternyata polisnya lab. Polisnya lab itu kenapa? Itu karena gini, bapak ini kan auto debit, terus ada mungkin saya nggak tahu gimana lah rekeningnya yang untuk auto debit ini itu diambil, dipindahin nggak tahu kenapa, jadi dikhususin untuk bayar premi aja. Jadi si beliau ini transfer dari rekening sekolah, dari rekening apalah gitu ke rekening yang untuk auto debit itu sebanyak 6 juta sama ibu, 6 juta gitu-gitu terus. Jadi ternyata ninggalin saldo cuman misalnya sekitar 100.000 gitu. Tapi kan tiap auto debit itu ada administrasinya, sampailah si saldo itu berkurang. Nah, berkurang mulai lapse-nya itu karena saldonya itu mau ditarik berkurang 5.000 apa 6.000 rupiah. Jadi ada berapa gitu, pokoknya nggak bisa ke debit. Jadi nggak ke debit lama. Nah, saya kan nggak tahu karena saya nggak aktif lagi gitu. Nggak ke debit lama sampailah ke polisnya lab. Polisnya lab, terus dia dapat SMS kan dari Pro, terus bilang ke saya, ini gimana nih polis bapak, ini gimana nih maksudnya lab, kenapa? Lah saya kaget, lah bukannya bapak auto debit ya? Iya, bapak terus bayar, iya terus. Nah usut-usut, oh ternyata begitu, karena nggak ada saldonya kurang gitu, kurang 5.000 aja kan nggak bisa ditarik. Oh ternyata itu. Nah si bapak ini tuh gimana uruslah, ya udah saya ini nggak posisi udah nggak aktif, udah lama nggak aktif. Terus saya ini udah pengen, nggak mau asuransi lagi gitu loh. Saya kalaupun saya pengen yang syariah deh gitu loh. Dalam doa itu pengennya kayak gitu, yang syariah, yang benar-benar syariah lah. Kebetulan yang di sini kan lidah saya Chinese, jadi saya juga waktu itu masih jual konvensional, masih ini mungkin itulah hikmahnya. Udah diatur sama Allah kali. Terus saya pengen yang syariah. Ternyata nggak tahu di dalam situasi si bapak itu minta saya dibuatkan lagi, diurus lagi polisnya. Saya buka Facebook. Ternyata di Facebook itu ada Facebook sepupunya suami. Ternyata nasabah saya yang tadi yang saudaranya suami itu udah sama Pak Zul. Saya nggak tahu tadinya, udah sama Pak Zul semua nih, udah keahlian semua, karena saya kan udah berapa tahun itu nggak aktif. Nah, mungkin si tante ini pun juga udah lab di situ, ya udah buka baru lagi ke Pak Zul gitu di Allianz Syariah. Kebetulan saya buka Facebooknya, nggak tahu kenapa, saya juga sering buka Facebook biasa, buka beranda doang, lihat-lihat gitu. Ini nggak tahu kenapa saya kebuka komennya, adalah komen namanya Zulhamdi M. Saad. Saya buka, ini si bapak ini di Allianz, berarti sekantor dong sama Kopelik gitu. Lah ini kok khusus syariah. Saya kepoin lah tuh Facebooknya Pak Zul. Saya lihat khusus syariah, bapak ini ustadz. Nah ustadz aja gabung kok di asuransi, berarti ini halal dong, syariah dong. Saya pelajarin aja itu sendiri. Saya lihat Pak Zul, apalagi prestasinya Pak Zul. Ya udah, singkat cerita, waktu itu di Maret 2019 itu di Maret 2019 saya inbox Pak Zul, saya minta pertemanan Facebook ke Pak Zul, saya inbox Pak Zul, Assalamualaikum gitu-gitu, saya ini udah pernah di Pro, nih saya gini, saya inbox Pak Zul. Nah waktu itu Pak Zul belum responnya belum langsung ditangkep gitu loh, masih undur dulu. Oh iya, ketemuan gimana, pokoknya singkat cerita itu saya baru ketemu Pak Zul itu, Pak Zul datang ke rumah saya itu Juni, baru Juni waktu itu Pak Zul, Tera belum keluar ya Pak Zul, baru Juni ke rumah. Baru oh ya udah saya ceritain Pak Zul, saya begini dulu ini ada masih R3.
Kenapa Pak Zul? Masih R3. Oh iya, masih R3 belum Tera masih R3 ya. Terus saya ceritain ke Pak Zul, oh ya Pak Zul, ya udah saya minta Pak Zul minta data, ya udah disubmit gitu. Nah, di Juni itu di Juli ya Pak Zul ngurusin ke agenan saya agen gitu saya. Nah, pas di Juli juga awal Juli kebetulan saya ada event. Saya kan aktif di organisasi, saya ada event. Jadi saya juga udah AJI, udah lulus, pokoknya udah bisa langsung produksi, tapi saya belum jalan karena saya ada event, saya selesaiin ini dulu. Baru saya bisa benar-benar bisa karena saya Halo Bu Isma, sinyal ini. Wilayah Depok sinyalnya Terputus nih Bu Isma. Ya. Bu Isma lagi seru-serunya ini. Dilanjutkan oleh Pak Ben. Atau sama Pak Zul deh ceritanya. Ya. Kan nanti korelasinya dengan Pak Azul tadi. Bukan dengan saya. Datang waktu itu pakai R3. Nah, gimana Pak Zul tuh? Ya, waktu Pak Zul datang menemui Ibu Isma. Silakan Pak Zul, dilanjutkan untuk sementara waktu. Ayo Pak. Iya, nah udah masuk lagi Bu Isma, silakan Bu Isma. Iya kok nge-lag, padahal saya udah pakai yang banyak nih, ada WiFi hotspot-nya saya siapin. Oke, lanjut. Ya, sampai ketemu saya lah. Oh iya, sampai Pak Zul ke rumah. Pak Zul ke rumah itu di bulan Juni. Bulan Juni udah diurusin semua sama Pak Zul. Terus saya belum jalan ya Pak Zul. Belum Sampai jalan ada karena saya selesai event saya dulu. Baru bisa jalannya saya itu di September 2019. Saya baru jalan. Enggak si Bapak ini, karena si Bapak ini yang udah minta bikinin gitu loh, bikinin asuransinya lagi. Ya udah saya ketemuan sama Pak Zul, saya minta bikinin proposal. Nah, terus Pak Zul bikinin, terus saya print ke toko, saya print dulu waktu sebenarnya udah ada iPad, cuman saya kan belum punya iPad. Terus 7,5 juta. Nah, terus saya ke Bapak ini dapat apa ya namanya itu pengecualian, bisa masuk tapi preminya itu dinaikin harus 10 juta. Ya udah saya balik lagi Bapak bikin lagi, saya print lagi, saya datang lagi ke Bapak yang 10 juta. Ya udah Bapaknya tanda tangan 10 juta. Setelah Bapak 10 juta, Bapaknya juga bilang, kamu nanti bikin Pak Agus juga ya, itu wakilnya Bapak di sekolah, berapa paling bagi 2,5 juta. Oke, ya, bikin wakil kepala sekolahnya. Singkat cerita, Bapak itu juga postingan pertama saya. Nah, terus saya lagi nih dari September itu, Pak Zul tahu perjuangan saya sampai pulang jam 11 malam nyampe di rumah pakai motor sendiri. Nggak kerasa, jam berapa juga nggak kerasa. Terus saya pernah ditolak Pak, oh banget, sangat banget. Terus ada juga saudara yang pengalaman saya ditolak, saudara Ferry sih. Saya telepon. Waktu itu saya udah pernah tawarin dia, dia nolak. Terus saya nelpon, Assalamualaikum Tante, ada di rumah nggak Tante? Oh maaf, Tante nggak di rumah, Tante lagi keluar. Oh ya sudah, makasih ya Tante, sebenarnya ini nenek minta dianterin sama abang ke rumah Tante. Oh iya, ke rumah. Itu gimana sih rasanya gitu loh. Tadinya saya telepon bilang nggak ada di rumah, tahu-taunya mau ngantar nenek katanya ada di rumah, kayaknya
kayaknya saya ditakutin banget gitu loh sama orang gitu. Terus singkat cerita di 2000 September karena ada wajada tadi itu saya langsung dan achieve champion Turki. Udah sih. Itu aja kali ya Pak Zul ya. Ya, bagus. Cuman di situ sampai situ aja. Ini sebenarnya saya sharing ini belajar sih, karena soalnya saya dapat SMS dari WA dari Mbak Winda. Saya diminta untuk ngisi RMR di hari Kamis tanggal 21. Saya kaget dong. Pak Zul, ini kok saya nggak salah nih? Kan saya kan belum layak gitu loh, belum pantas Pak Zul di RMR. Di grup Pak Zul aja saya nggak berani, nggak layak gitu loh. Nah, dikirain saya dapat pembelaan dari Pak Zul. Ya udah bilang ke Mbak Winda, ini undur aja. Saya kira seperti itu Pak Zul akan mendukung penolakan saya. Ternyata enggak. Pak Zul bilang, ya udah berarti bagus dong Bu Tante Ana percaya sama Bu Isma ngelihat seluruhnya. Ya, saya bilang bukannya dibela, saya malah disemangatin lagi untuk maju kata Pak Zulnya. Ya udah saya bilang, ya udah saya coba di grup Pak Zul dulu deh. Nanti baru di grup Tante Ana saya bilang. Awalnya mungkin cuman itu, kalau udah salah ucap atau apa mungkin APBN ya, ambil positif buang negatifnya. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini ya pencerahan dari Ibu Isma di pagi hari ini. Ya ini menjada wajada ya. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ya, bersakit-sakit dahulu ya Bu Isma, meninggal kemudian. Ya. Oke. Berdarah-darah dulu Pak Ben. Oh iya, kira meninggal kemudian. Oke, baik nih, luar biasa kita dapat pencerahan dari Ibu Isma. Ya, semoga ini real banget ya ceritanya beliau ini. Ya, saya tahu banget nih perjalanan beliau ini sukses tahun 2019. Ya, sampai akhirnya beliau bangkit lagi di tahun ini. Kita doain ya, sama-sama kita doain nih beliau ini menemukan kembali sentuhan-sentuhan manisnya. Ya enggak? Manjada wajada yang dulu itu kembali lagi ya Pak Ben ya. Amin. Ya, saya tahu. Benar. Ya, mudah-mudahan ya bagi kita semua ya terinspirasi ini dari cerita-cerita beliau ini ya. Baik Bu Isma ya. Ada tambahan Pak Zul? Terima kasih. Ya, oke. Baik, Bu Isma ini luar biasa nih hari ini. Saya justru yang saya tunggu-tunggu nih momen ini nih Bu Isma. Jadi ilmu itu kalau kita berikan dia akan selalu bertambah gitu. Jadi ini kita menyemangati orang, tentu semangatnya akan terasa dulu di kita insya Allah. Ya, dan kalau saya lihat sih memang Bu Isma itu energinya ada ya. Dan kalau udah gerak itu udah apa ya, punya kekhasan lah intinya. Orang-orang itu sebenarnya menunggu nih Bu Isma ya kan, menunggu Bu Isma kalau ditawarin rata-rata nih kalau ditawarin Bu Isma rata-rata closing gitu ya. Nah ini mudah-mudahan wajah dari tahun ini lagi kita bisa bareng-bareng lagi chip target ya Bu Isma ya. Kita sampai ke Korea Busan tahun depan nih semuanya yang hadir hari ini insya Allah ada 13. Amin ya Allah. Dan teman-teman semua yang lain juga di grup kita ya masih ada waktu kok, masih ada kesempatan yang panjang. Kalau dulu aja Pak Zul udah diawali dengan Achieve Bali Pak Zul. Iya awal tahun udah Achieve Bali ya kan. Tinggal ya yang Achieve Bali mungkin cuma Bu Isma doang sama Cindy kali, yang lain ada nggak lain selain Bu Isma? Ada tuh Bali Matraman Pak. Ya insya Allah kita semua ya saya yakin banget waktu kita masih panjang ini dan di awal-awal udah kelihatan semangatnya juga Pak Hengki, Pak Eca semuanya insya Allah ya saya yakin banget kita tahun ini banyak yang bisa chip target dan mudah-mudahan kita tahun depan
bareng-bareng berangkat ini karena momen bersama Alian tuh beda tuh nanti ya. Saya yakin banget insya Allah semuanya yang hari ini hadir, Pak Isma, Pak Eca, Pak Hengki, Pak Mila, ya, Pak Yanti dan seterusnya nih, ya, insya Allah bisa hadir, bisa dapat semua insya Allah tahun ini, ya. Mungkin Ramadan ini akhir-akhir ini kita sibuk ibadah mungkin ya, tapi tetap aja kita aktivitas ya. Dan mungkin kalau ada yang mau sharing-sharing tambahan lagi, silakan kepada mungkin Pak Hengki tadi kayaknya raise hand tadi. Silakan Pak Hengki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Ini saya mau tanggapi nih cerita dari Bu Isma ya. Bu Isma ini sahabat saya nih sebenarnya, yang anak yang hilang gitu loh ya. Sekarang sudah kembali lagi. Di saat saya dulu juga down, Bu Isma inilah orang yang satu-satunya itu menyamperin saya, terus ngobrol dari hati ke hati, memberikan semangat saya. Itu luar biasa bagi saya. Itu berkesan sampai sekarang gitu loh ya. Dan Bu Isma ini juga dari cerita yang tadi saya highlight bahwa memang Menjada Wajada itu ditekan di dalam aktivitasnya sehari-hari. Dia menghilangkan self talk negatif ya. Walaupun ada keraguan dari nasabahnya menolak, tapi dengan keyakinan, dengan kegigihan, balik lagi ke sana, akhirnya mendapatkan closingan sampai dua polis ya sama istrinya. Nah, itu pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil dari Bu Isma gitu loh. Jadi orang menolak belum tentu dia itu menolak ya. Tapi kenapa gitu loh, seorang leader yang sudah menemani pun, yang sudah canggih, menguasai produk knowledge, tapi tidak bisa mengambil hati daripada calon nasabahnya. Dengan keyakinan yang tinggi, Menjada Wajada itu, Bu Isma balik lagi ke sana, saya nggak tahu deh, apa yang mendasari itu yang akan saya gali nih. Saya mau tanya nih, apa yang membuat Bu Isma tuh yakin balik lagi yang ketiga kalinya Bapak ini akan closing sama Bu Isma? Itu pertanyaan saya yang pertama. Dan yang kedua, saya ini benar-benar kesepian sebenarnya di timnya Pak Jul Hamdi. Karena orang-orang yang litikan saya tuh 2019 ya, Bu Isma, Bu Ina, Pak Dede itu semakin jauh gitu loh ya. Saya hanya sama Pak Ben aja nih, sama Pak Ben sering kita curhat-curhat, telepon-teleponan gitu loh. Tapi teman-teman yang lain nih, saya siap sebenarnya untuk mendengarkan keluhan-keluhan, berbagi, sharing gitu ya. Siapa tahu kan teman-teman juga bisa meringankan bebannya, walaupun saya tidak memberikan solusi gitu loh. Bagi saya kita sudah dalam satu komunitas keluarga besar di syariah. Tentunya masing-masing kita punya masalah-masalah yang berbeda. Tapi kalau kita menarik diri, kita menyendiri, ya kita kan nggak pernah tahu ya teman-teman. Semua orang pasti merasakan hal yang sama seperti Bu Isma. Dan saya pun juga turut merasakan bagaimana kehilangan seorang anak ya Bu Isma ya. Tapi kan hidup itu harus jalan terus. Kita tidak boleh larut ya. Siapa tahu itu adalah suatu ujian, ada hikmah di balik itu semua. Anak itu yang akan memberikan jalan menuju surga nantinya. Nah, jadi pertanyaan saya yang kedua nih Bu Isma. Setelah bagi saya di bisnis ini bukan berapa cepat atau berapa lama, bukan naik atau turunnya seseorang, dia BE atau BP, bukan. Tapi selama apa dia bisa bertahan untuk mengejar mimpinya dia. Itu yang paling penting. Di sini saya nggak penting dia BE, dia BP, saya nggak penting. Itu hanya suatu suatu title gitu loh. Tapi yang lebih diutamakan adalah value-nya, kualitasnya gitu loh. Nah, saya lihat Bu Isma ini kalau dari sisi network, Bu Isma nggak usah ditanya deh networknya. Banyak pejabat-pejabat, ya, tokoh-tokoh gitu loh ya, orang-orang yang berduit ya. Cuma
kadang Bu Isma terlalu lama juga nih larut gitu ya, terlalu lama larut ya, mungkin karena tidak sering-seringnya Bu Isma bergabung dengan komunitas ini ya, saya nggak tahu juga gitu. Nah, kenapa nih Ibu Isma nih selama ini, kenapa Bu Isma nggak muncul lagi gitu ya, nggak muncul lagi? Kayaknya setelah mendapatkan Bali ini baru semangat lagi gitu loh kan. Nah, inilah bagaimana menjaga kestabilan semangatnya Bu Isma ini. Itulah pertanyaan saya, jangan panjang-panjang deh. Silakan Bu Isma. Baik, Pak Hengki, saya akan menanggapin pertanyaan Pak Hengki yang pertama tadi itu ya, kenapa saya balik lagi, kenapa saya yakin, dan kenapa Bapak ini bisa closing. Oke, saya datang lagi, saya jelasin proposal tadi itu, saya jelasin, Bapak itu jawab, nah itu dia, saya mau dengarnya dari kamu. Apapun yang kamu bilang, saya mau percaya itu sama kamu. Jadi intinya trust, Pak Hengki, karena trust saya beliau ke saya, bukannya kehebatan leader sih sebenarnya. Di situ maksud saya mau ambil kesimpulannya itu gimana pun kita harus bisa sendiri gitu loh, tidak selalu mengandalkan kehebatan leader itu untuk menjamin kita closing. Gimana pun kita dengan seadanya, orang ngelihatnya itu ngelihat kitanya gitu, bukan melihat seberapa hebatnya Alian, seberapa hebatnya Pru waktu itu, seberapa ini hebatnya leader juga ngejelasin, bukan. Saya dengan seadanya aja ya udah Bapak itu langsung percaya, langsung trust, karena trust itu tadi Pak Hengki jawabannya itu karena trust. Bapak itu ngelihat saya gitu, dengan saya jelasin itu ya udah saya nungguin dari kamu. Bapaknya itu bilang seperti itu. Kalau kamu bilang ya udah saya langsung ya udah langsung tanda tangan. Ya udah itu yang pertama. Yang kedua tadi Pak Hengki gimana cara pertanyaan Pak Hengki apa tadi Pak Hengki lupa. Bagaimana kita bisa mempertahankan semangat di bisnis ini ya? Semangat ya. Kalau saya sih begini. Karena ya mungkin ya karena kelamaan, mungkin ya juga kelamaan di organisasi ya udah ditambah lagi pandemi juga, mungkin pandemi bukan alasan sih, banyak juga orang kan berprestasi di waktu pandemi. Cuman saya karena 2020 itu kenapa saya nggak jalan sama sekali, kan saya prinsipnya kalau saya nggak bersungguh-sungguh saya mendingan enggak gitu loh. Saya lagi fokus ke pilkada. Itu 2001 ternyata ada gitu, saya juga jadi kurang. Nah, kenapa? Nah, saya kan tadinya di September 2019 kan ya Pak Hengki mulai. Itu kan langsung banyak, langsung champion. Nah, champion mungkin tahu ya berapa komisinya itu waktu itu, berapa komisi kalau udah chief champion pasti tahu lah. Nah, selama saya 2020 2021 tidak jalan itu, saya diem, saya nggak jalan sama sekali, itu transferan mengalir terus Pak Hengki. Tahun lah ya, banyaknya berapa gitu. Terus pas di September, itu September 2021 kemarin, tiba-tiba nggak ada lagi. Nggak ada lagi itu transferan, saya kaget juga, keenakan terima transferan, kita cuman closing di 2019 doang gitu, 2020, 2021 saya nggak sama sekali. Ini transfer selalu jalan terus. Ini saya nggak lagi. Oh iya ya, pas saya udah nggak terima transferan lagi itu saya baru nggak. Oh iya ya, kenapa sih saya tidak melanjutkan gitu loh. Ini kan bisnis yang sangat worth it banget buat diperjuangin gitu loh. Sedang kita produksi segitu aja ini mengalir terus, gimana kalau kita nambah? Gimana kalau saya 2021 juga champion, 2000 juga champion, 2020 juga champion, 2021 juga champion. Kebayang dong berapa kelipatan komisi yang saya dapat gitu loh. Ya udah pokoknya ya Allah, kemarin saya kemana aja gitu loh. Baru udah nggak ada itu baru ngeh lagi gitu ya. Setelah itu baru saya mau ini
layak untuk saya perjuangin gitu, karena saya juga udah ngalamin selama pandemi itu kan 3 bulan usahanya suami nggak buka, nggak boleh dibuka ya. Selama itu nggak ada pemasukan sama sekali. Sedangkan pengeluaran saya mau nggak waktu itu mau bulan puasa, mau Lebaran, awal-awal pandemi, karyawan mesti dikasih THR, gaji karyawan. Si toko nggak bisa nggak boleh dibuka 3 bulan, itu nggak boleh buka sama sekali, nggak ada sama sekali pemasukan. Sedangkan pengeluaran harus ada banyak waktu itu kerasa banget. Saya emang mengandalkan uang dari komisi Allianz semua gitu loh. Dari situ Pak Peri juga bilang, oh ini ya udah yuk jalan lagi, kalau mau benar jalan udah jalan lagi. Benar, karena emang ngerasa ini worth it banget buat diperjuangin gitu loh. Ini bisnis yang oke banget gitu loh. Walaupun di dalam pandemi ini tetap berjalan gitu loh. Itu sih Pak Hengki. Baik Bu Isma, jadi yang bisa saya ambil dari ceritanya Bu Isma adalah 2 pelajaran. Yang pertama, leader itu bukan segalanya. Yang lebih penting adalah hubungan emosional kita terhadap calon nasabah kita. Walaupun kita masih baru, ya, tapi percaya dan yakinlah kalau kita bersungguh-sungguh, kalau kita gigih, nah dia juga akan membantu kita. Yang kedua adalah kita tidak boleh lama-lama di comfort zone kan. Kita tidak boleh terlena ya, walaupun itu ngalir terus ya istilahnya komisi kita. Tapi kita harus terus menantang diri kita, men-challenge diri kita untuk panas dingin. Kalau kita udah kelamaan di comfort zone, ya lama-lama itu juga akan berkurang dan habis ya Bu Isma ya. Oke, terima kasih banyak Bu Isma jawabannya. Sukses selalu ya Bu Isma ya. Sama-sama Pak Hengki. Ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya langsung ke Bu Isma? Dipersilakan. Boleh dong Pak Ben, saya nanya. Silakan Bu Eca. Bu Eca nih. Halo Mbak Isma, sambil di jalan ya. Ya. Mbak Isma mau nanya dong. Ya Bu Eca. Ya Mbak Isma kan sempat off gitu ya. Terus sempat juga nggak mau jalanin karena tadi intinya kalau nggak sungguh-sungguh ngapain gitu ya. Sama, saya juga gitu orangnya. Kalau mau main dulu sekalian, puas-puasin. Kalau mau serius, serius beneran. Jadi jangan setengah-setengah gitu antara serius sama enggak gitu ya. Ya mungkin itu sifatnya orang awak ya, begitu ya. Iya, enggak gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah satu nih. Mbak Isma itu kan kepoin Facebooknya Pak Zul tuh. Iya kan? Iya. Nah, saya tertarik nih. Memang menurut Mbak Isma, apanya sih dari Pak Zul tuh yang bikin Mbak Isma tertarik? Boleh dong cerita? Iya, Saya penasaran nih. Apaan tuh Mbak? Kenapa milih Bu Eca, Pak Zul tuh memikat Heeh. katanya. Oke. Padahal kan leader lain ada gitu. Kenapa Mbak Isma tertarik sama Pak Zulnya nih? Ada apa nih? Boleh dong sharing? Oke. Nggak usah Bu Isma, saya aja tertarik. Benar-benar Pak Hengki. Oke Bu Eca. Ini saya bilang kepoin Facebook Pak Zul. Nah, kan tadi saya udah cerita kalau saya udah pertama Allianz pindah Vision itu saya udah duluan gitu, tapi saya belum tertarik. Mungkin karena udah jalannya Allah kali Mbak Eca. Di saat saya pengen hijrah gitu, pengen benar-benar saya pengen syariah gitu loh. Saya dipertemukan dengan Pak Zul, dengan jalannya itu udah jalan skenario Allah kalau menurut saya sih. Itu saya lihat kepoin Facebook Pak Zul, oh ini Pak Zulnya Ustadz. Saya ngelihatnya Pak Zulnya Ustadz. Saya emang pengen butuh leadernya yang seperti itu gitu loh. Tadinya kan leader saya Chinese gitu. Nah Ustadz aja jalanin kok, berprestasi kok seperti itu. Masa saya enggak, saya orang baru mau belajar gitu. Itu sih Bu Eca alasannya. Di samping prestasi-prestasi Pak Zul juga saya lihat kan terus nih ke luar negeri terus.
terus nih gitu loh. Udah gitu Pak Zul kan selalu post waktu itu lagi rajin-rajinnya deh kayaknya posting-posting di Facebook tentang syariah, tentang ini itu saya kepoin tuh gitu. Di situ sih Bu Eca saya tertariknya sama Pak Zul. Oke Mbak Isma. Jadi intinya Ustadz aja jalanin ya. Kita yang Iya, nggak ustazah kenapa iya. enggak gitu ya. Nah, Berarti ada benar. sesuatu ya yang Iya, Pak Zul melihat, mungkin kalau yang nggak bergabung belum melihat gitu. Ya, oke, iya, makasih. Oke. iya Mau dengar Bu Eca. Ada lagi? Ayo, ditimpalin Baik. lagi. Mau dengar dari Iya, kemana Bu Eca tuh? Iya. Lagi Iya, belok Pak kanan Hengki. ya. Lagi belok kanan nih, jalan kecil. Iya. Hati-hati Bu Eca. Saya sharing sedikit ya. Ya. Saya tuh ketemu Pak Jul, saya juga nggak kenal sama Pak Jul sebenarnya. Jadi udah lama juga nih saya lihat Facebook ini orang siapa ya gitu loh ya. Tapi punya chemistry daya tarik. Nah, kayaknya nih orang yang berprestasi dengan pakai jas dan selempangnya itulah pokoknya kan ganti tuh kan fotonya yang di Facebook itu sampai tuh setahun lebih lah saya sampai lupa tuh ini orang siapa namanya. Saya tahu orangnya tapi saya nggak tahu namanya ya kan. Itu ya Pak. Yang saya kenal itu di Allianz siapa ya dulu ya. Adalah salah satu teman saya, Pak Bobi. Saya masuk ke Facebook dia, saya cari tuh yang fotonya Pak Jul ini namanya siapa sih? Oh, Jul Hamdi. Pak Bobi, kan? Bobby Roberto, ya betul. Lewat Bobby Roberto. Udah ketemulah, nah dia nih yang saya cari gitu kan. Saya penasaran aja sama orang ini. Ya penasaran gitu kan. Udah, saya inbox, Pak Jul langsung telepon saya. Oke Pak Iki kita ketemu katanya di Kalibata ya. Udah kita ketemu. Dia heran sama saya. Saya udah punya pengalaman dari 2007 di asuransi. Di mana-mana saya udah jadi director juga. Kok mau-mauan sih sama dia? Nah makanya itu benar kata Bu Isma itu ya. Itu mungkin udah jalannya tangan Tuhan karena selama ini yang saya jalankan kan konvensional kan ya. Saya mau ada perubahan pada syariah. Tapi sementara di luaran syariah itu dibilang coba ganti baju. Nah, saya mau mencari orang yang benar nih. Wah, ini belakangnya aja LC. Kebanyakan ustadz saya itu adalah LC tuh. Ya, LC. Wah, ini LC-nya bukan lulusan COVID ya Pak Hengki ya. lulusan COVID. Yang lulusan COVID saya. Ya udah, benar kata Bu Isma, seorang ustadz lulusan LC ya kan, punya prestasi, ya udah, saya mau belajar, bukan hanya sekedar bisnis, tapi saya mau belajar. Ya udah, kita ketemu dan jadi. Nah, tapi ya itu tidak semulus yang dipikirkan. Ya. 6 bulan saya vakum ya Pak Jul ya, sampai saya tulis surat mengundurkan diri. Pak Jul sampai stres. Wah, Pak Hengki kenapa nih? 6 bulan saya nggak jalanin, teman-teman. Benar-benar saya nggak jalanin. Pernah ya? Pernah mundur gitu ya? Baru tahu ceritanya. Iya. Tapi sama Pak Jul nggak dimasukin ke kantor, Surat risetnya ada sama Pak Jul tuh ya kan. Nah, yaudah gini Pak Jul. Sekarang kalau saya mau balik lagi, tolong Pak Jul bawa buku-buku mengenai syariah yang bisa menguatkan saya. Dalil-dalil hukum-hukum hujahnya supaya saya lebih yakin lagi. Karena sekarang ini saya masih ragu nih dengan syariah. Bukan sama Pak Julnya, tapi sama syariahnya. Oke Pak Hengki katanya kan. Pinter dia. Saya dikasih makan siang dulu segala macam kan. Wah, Terkesan. mantap dah. Dikasihnya apa? Dikasihnya itu dalil-dalil yang bahasa Arab yang saya nggak ngerti. Ya kan? Nah, yang ngerti cuma Pak Jul sama Tuhan. Ya saya baca juga nggak ngerti tuh. Banyak bahasa Arabnya. Ya udah dong. Ya udah karena saya udah ditraktir makan juga nggak enak, ini udah pertemuan yang kedua, saya udah ngajuin reason. Ya udah deh. Ya udah saya jalanin deh Pak Jul gitu kan. Tapi ya jalannya juga begitu setengah hati. Padahal udah ada yang mau closing. Bagi saya dulu ya, karena saya sebelumnya memang
maaf nih, bukan sombong, bukan. Sebelumnya memang ratusan juta closingnya yang tahunan, nggak biasa closing yang bulanan, yang jutaan. Udah ada orang yang mau closing 3 juta, 5 juta, tapi saya males-malesan. Tapi saya dibilang sama istri saya gini, udah deh, sekarang datengin aja ke sana. Kalau memang dia memang mau jadi, berarti memang cocok di sini. Kalau nggak usah diterusin, ya udah. Saya datang, Pak Jul bawa iPad, dengan santainya Pak Jul bilang 3 juta apa 5 juta, 5 juta aja. Pakai apa? Kartu kredit. Udah closing. Dan saya biasa aja gitu loh. Orang kan gimana kan, kita aja sekarang 1 juta aja kayaknya udah senengnya minta ampun. Saya dulu 5 juta pertama closing di sini loh teman-teman. Tapi saya biasa-biasa aja gitu loh. Oh ternyata 5 juta tuh besar banget ya ternyata di sini gitu kan. Nah disitulah awal mula saya ketemu sama Pak Jul gitu loh. Ya terima kasih teman-teman, itu sedikit sharing saya mengenai Pak Jul ya. Keren Mbak Isma sama Keren Pak ya, Jul. keren semuanya. Jadi Saya karisma. jadi mau ini nih Pak Ben, minta itu dong ilmunya sama Pak Zul, gimana tuh bisa bikin orang penasaran, orang nelfon, ya kan? Ayo dong Pak Zul, info ke kita dong. Nah, ya Pak Zul, ini ada request itu Pak Zul. Dipersilakan Pak Zul. Masih ada waktu 2 jam lagi, silakan. Apa salah? Ya sebenarnya begini kan teman-teman, sebenarnya udah tahu semua ilmunya. Kita itu kan punya istilahnya itu tarik menarik itu kan, istilah hukum tarik menarik itu kan memang ada gitu loh. Dan juga Al-Qur'an sendiri sebenarnya bicara juga kan. Itu. Jadi apa yang menjadi keinginan kita itu kan Allah akan mudahkan, ya kan. Apa yang kita doakan Allah akan mudahkan, kan begitu sebenarnya kalau dalam agama kita gitu kan. Apa yang kita munajatkan, apa yang kita panjatkan, apa yang kita inginkan, yang kita sungguh-sungguh, ya kan. Iza shadaqal azmu wa dhahas sabil, kan begitu kalau pepatahnya. Apabila tekad azamnya itu jelas, benar, kuat, maka jalannya terbuka. Nah, jalannya terbuka ini kan disambutlah dengan teman-teman yang juga punya tujuan yang sama, punya keinginan yang sama, seperti juga Mbak Mila gitu kan. Berarti kan ar-ruhu junudun mujannadah gitu kan. Jadi ruh itu ya akan terhubung satu sama lain ketika kita punya tujuan yang sama gitu. Nah ini kan dalam agama kita kan seperti itu tuh. Jadi kalau kita punya misi yang sama, punya keinginan yang sama, pasti akan terhubung dengan orang-orang yang satu visi, satu misi sama kita, itu udah pasti gitu loh. Jadi ketika ada keinginan dari teman-teman untuk syariah gitu kan, dan saya juga mencari tim-tim yang syariah, kan bertemu secara otomatis kan begitu. Jadi memang itulah rahasianya juga kan sebenarnya kalau kita di bisnis ini, kalau kita kuat, energinya kuat, ya insya Allah tim-tim kita akan banyak yang datang juga gitu. Jadi memang ini pola yang sebenarnya balik lagi ke kita masing-masing. Kalau kita keluarkan energi kita semaksimal mungkin, ya udah pasti timnya pasti datang tuh. Udah nggak mungkin tuh nggak datang. Ya, tapi balik lagi leader ini kan juga nggak selalu selamanya kuat gitu kan. Kadang-kadang juga ada situasi kondisi yang lelah gitu kan, yang ya seperti leader kita bilang, ada masa-masa di mana kita itu capek gitu kan, kok belum bertumbuh. Nah, yang penting kitanya selalu berusaha untuk kuat, karena ketika saya dulu tim saya pernah hilang gitu kan, jadi tim saya juga amburadul kan, hancur pernah juga kan, jadi tim saya pernah juga nggak ada aktivitas, nggak ada kegiatan, nggak ada closing, nggak ada pencapaian, itu pernah gitu. Jadi memang balik lagi ke kitanya ya, kita sebagai leader ini ya, terutama para leader semua ya, kita lah yang memang harus kuat di sini untuk untuk ya visi misi kita kuatkan lagi, tujuan kita gitu. Jadi kalau itunya kita kuatkan untuk menarik orang-orang yang sevisi dengan kita, insya Allah sih langsung nyambung aja. Dan itu kan nggak ada yang mustahil, nggak ada yang kebetulan kan, dengan Pak Hengki, dengan Bu Isma. Ini kan orang-orang yang tiba-tiba datang begitu aja gitu kan, datang begitu aja. Juga nih Bu Indri juga nih ya kan, Bu Indri juga gitu ya, juga nih yang datang nih sebenarnya banyak. Iya Pak, banyak juga ya kan, Pak Ben juga nih sebenarnya gitu kan ya. Jadi memang kita udah diatur lah oleh Allah, tinggal bagaimana kitanya ya. Makanya mungkin insya Allah lah kita juga
mungkin perlu lagi nih. Mudah-mudahan COVID udah selesai kan? Insya Allah COVID udah selesai, berarti nanti setelah Lebaran kita udah bisa mulai melakukan training offline lagi nih, ya di grup kita dan meeting-meeting rutin lagi Insya Allah di grup kita. Itu aja dengan segala kekurangan saya teman-teman ya, dengan segala banyaknya urusan saya ya dan kegalauan saya mungkin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan ini hari terakhir kita training di apa namanya di Ramadan ini, karena saya tanggal 23 insya Allah sudah mulai iktikaf ya di Kampung Mawfiroh. Ya teman-teman, saya buka kan buat teman-teman, kalau teman-teman ingin ya, ini peluang bagus banget, saya sampaikan semua teman-teman yang hari ini hadir ya. Saya sarankan teman-teman ikut iktikaf di Kampung Mawfiroh ya. Kenapa? Ya di situ insya Allah sebagian besar jamaahnya itu sudah open ya, dan kita sudah banyak foto-foto ikrar wakaf di Kampung Mawfiroh. Jadi gunakan untuk prospek ya. Jadi mereka itu di sana semua ya, dan mungkin ada sekitar 500-an orang ya. Kita datang ke sana, Mbak Mila ya, usahakan itikaf di Kampung Mawfiroh, Mbak Eca ya. Siap. Ini kesempatan kita nih. Saya juga punya misi di 10 hari terakhir ini akan itikaf di Kampung Mawfiroh, juga tujuannya mau prospek sekalian. Gitu. Kenapa tahun ini beda sama tahun lalu? Tahun lalu pembicaraannya adalah saya dengan Ustadz Hatta tuh baru bicara tentang program ini. Itu di Ramadan tahun lalu. Nah, actionnya baru setelah Ramadan kan. Dan sekarang ini udah masuk Ramadan tahun kedua di Mawfiroh, dan Ustadz Hatta sudah menerima wakaf polis ya, dan rata-rata mereka insya Allah dengan Ustadz Hatta tuh ya trustnya tinggi gitu. Jadi kalau tuh ada fotonya Ustadz Hatta, fotonya jamaah ikrar wakaf di situ dan mereka lihat, insya Allah mereka akan ambil gitu. Jadi saya ajak nih ya, siapapun teman-teman semua yang hadir di sini ya, ya mungkin kalau nggak full 10 hari ya beberapa hari lah boleh, silakan di sana. Tapi di sana tuh per harinya bayar 100.000 untuk biaya makan, sahur dan buka puasa gitu ya. Nah itu kesempatan kita di akhir Ramadan ini untuk kita maksimalkan personal selling kita ya. Kemudian nanti setelah Lebaran coba kita atur kembali kesepakatan kita halal bihalal. Kemudian nanti ya kita mungkin akan buat jadwal gimana polanya gitu ya, offline online kita, sehingga kita lebih tertata lah di semester ya, mungkin ya di semester berikutnya ini, sehingga akhir tahun kita semua capai ya insya Allah. Itu saja mungkin dari saya. Kalau ada tambahan dari teman-teman atau usulan masukan, Fadol. Mungkin sebelum kita tutup. Nah, Hengki, ada? Cukup, Pak. Pak Ben? Udah, Pak. Udah siap. Mbak Mila, ada? Cukup ya? Ya udah, silakan Pak Ben ditutup ya. Kita halal bihalal, mohon maaf lahir batin semuanya ya teman-teman ya. Setelah ini. Sama-sama Pak. Maaf lahir batin. Keluarga. Ya baik teman-teman semuanya. Ada lagi Pak Ingki mau ngomong tadi barusan. Sudah Pak, saya juga mengucapkan lahir batin semua teman-teman yang ada di sini. Ya baik, karena acara hari ini adalah acara yang terakhir di grupnya Pak Abdul Hamdi di bulan suci Ramadan ini. Nanti kita akan ketemu lagi setelah Idul Fitri ya. Nah, hari ini betul-betul luar biasa, dari pembicaranya sampai dari teman-teman ya memberikan masukan ya, sharingnya juga, Pak Eki, Bu Eca, ya. Sama-sama Pak Ben. Ya, mantap semua nih, ya Bu Mila juga, ya ini tambah yakin bahwa bisnis kita ini bukan bisnis kaleng-kaleng ya, bisnis yang luar biasa. Mulai dari Ustadz, Direktur, siapa saja di sini bisa sukses ya. Benar-benar nih ya. Nah, karena ini kita mau tutup ya, kalau ada kata-kata yang saya yang salah mohon maaf ya. Sekalian aja minta maaf lahir batin ya, kalau selama ini ada kata-kata yang salah ya, mohon dibukakan lah ya pintu maaf yang selebar-lebarnya. Banyak sih Pak Ben. Ya, saya tutup ya dengan pantun ya. Mawar bersemi di batang kayu. Yang datang hari ini, I love you.
I love you too. Warahmatullahi wabarakatuh. Aja deh Pak Ben. Ayo semuanya. I love you. Wabarakatuh. Warahmatullahi Love you wabarakatuh. too. Assalamualaikum. I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.